tadi aku, saya sangat kagum dengan pernyataan Bapak yang mengatakan tadi negara kita ini predator. Foto bersama. Jadi saya juga kagum melihat Foto bersama apa sih yang dipikirkan para pemerintah kita ini, sehingga tidak pernah berpikir apa yang dilakukan visi-visi Bung Karno dulu. Karena saya nggak bisa kali lagi, Pak. Jadi karena sudah banyak yang komentar tentang omongan saya, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kota. Ya, pada intinya saya setuju dengan mobil pelembanya. Harus dong. Iklan ini 50.000. setuju dengan pendapat bapak-bapak itu dan kebijaksanaan kebijakan ini sangat bertentangan dengan kondisi yang ada. Cuman tiba-tiba saya ingat ke masa lalu. Enggak, ini benar. Mungkin Pak Mulad juga ingat dulu ada mobil perkasa ya. Nah, itu sangat real. Tesmaku bro, Tesmaku. TNI juga memakai, bis PBD memakai, dan Damri memakai. Nah, ketika itu ada tekanan IMF, dan pada tahun rejim tahun 2000-an berapa itu saya baca dari buku Seni Pasan itu karena ada tekanan dari IMF gitu. Dan rejim yang berpancasila waktu itu kemudian ikut menghentikan itu, mengkandangkan Teknako dan grupnya itu. Nah, di sini saya ingin mendapat penjelasan bagaimana sebenarnya untuk kita untuk berjuang melawan kekuasaan dari otomotif raksasa dari asing itu untuk mewujudkan mobil nasional. Teknako yang sudah ada yang sangat bagus itu, bahkan katanya ada industri untuk militer segala itu, ternyata bisa dirontokkan. Itu infrastrukturnya udah jalan dan semuanya udah bagus. Terima kasih. Karena bukan Jepang belakangnya. Nggak Jepang, nggak Jepang. Idea. Truk perkasa Texmaco itu dipakai TNI dan ternyata sampai saat ini masih bagus Pak, masih kuat. Itu industri dengan license tanah ya. 60% lokal penting. Ya, mungkin Pak Profesor Hendrawan bisa. Masih kaca ya, saya minum dulu ya. Mas dan Mbak ini sudah minum belum? Makan puasa sedikit habis. Biasa puasa Pak di Malang. Oke. Ini pertanyaannya tajam-tajam ya. Tapi saya mau mengajak Anda untuk pulang sampai rumah dan merenung. Kapan cairnya itu? Ini. Menurut Anda, karena ini pertanyaan yang sama juga saya tanyakan kepada anak saya. Ya. Globalisasi yang sedang kita hadapi ini menciptakan konvergensi. Semakin hari negara satu dengan negara yang lain semakin sama. Taraf hidup mereka dengan taraf hidup kita semakin mendekati. Seolah-olah sama. Atau menciptakan divergensi. Gap negara maju dengan negara terbelakang semakin besar ya. Kita semakin tertinggal dibanding mereka. Tolong direnungkan, karena begini. Kalau Anda mengatakan konvergensi, berarti Anda berada pada kubu yang tadi disinggung oleh Pak Mul, ya, penulis Singapura yang sangat prolific, terkenal itu Kishore Mahbubani, yang bukunya baru saja terbit, The Great Convergence. Terus ada pemenang Nobel Ekonomi tahun 2001, Michael Spence, judulnya The Next Convergence. Sebelumnya ada tulisan Thomas Friedman, The World is Flat, bumi itu semakin datar, ya, dan seterusnya. Tapi kalau Anda mengatakan semakin besar gapnya, ya, mereka mempunyai handphone, kita tidak bisa membeli handphone.
Ya, mereka punya iPad, kita tidak mempunyai iPad, ya, dan seterusnya. Ya, berarti Anda di kubu, ya, Joseph Stiglitz, sama-sama pemenang Nobel Ekonomi tahun 2001, ya. Terus Jeffrey Sachs, yang bukunya baru terbit, The Price of Civilization, harga dari peradaban, dan seterusnya. Nah, perdebatan ini terus-menerus terjadi, ya. Karena kalau Anda melihat berdasarkan data empirik tentu saja, ya, berdasarkan data, jangan spekulasi, ya, maka Anda akan cenderung menempatkan posisi di salah satu dari kubu yang sekarang berdebat terus di tingkat global, ya. Nah, saudara-saudara, ada yang mengatakan saya masuk kubu konvergen. Buktinya lihat aja Bandara Soekarno-Hatta. Bandara itu sudah melebihi kepadatannya stasiun Pulau Gadung. Berarti ada air bah kelas menengah yang luar biasa yang membuat Indonesia, ya, tidak boleh ketinggalan lokomotif peradaban. Orang-orang seperti lu, ya, Kristianto Wibisono, ya, Sri Mulyani Indrawati dan seterusnya masuk pada pandangan seperti itu. Tapi ada orang yang mengatakan, lihat, ya, kemiskinan kita semakin luar biasa. Dulu pengemis itu nenek-nenek dan kakek-kakek, sekarang umur 3 tahun pun sudah mengemis. Ya. Jadi terjadi, ya, kedalaman kemiskinan yang semakin membahayakan. Generasi, Pak. Ya. Nah, tetapi saudara-saudara ini, ya, pertanyaannya apakah globalisasi bisa kita bendung atau tidak? Kalau Pak Mul tadi mengatakan globalisasi tidak terbendung, maka salah satu dari konsekuensi jadi globalisasi secara ekonomis itu menimbulkan 3 konsekuensi. Saya hanya kalau ini saya kuliahkan di program S3, ya. Kita S3 semua. Ini akan memakan waktu. Tapi salah satu konsekuensi yang pertama adalah berlakunya hukum the law of one price, hukum satu harga. Jadi bagi Pak Mul, karena dia percaya globalisasi tidak terbendung, maka harga bensin Indonesia suatu saat harus sama dengan harga bensin di Singapura. Meskipun pendapatan orang Singapura 10 kali lipat dibanding pendapatan orang Indonesia. Jadi pemerintah kan dipaksa-paksa untuk melakukan subsidi, ya. Tapi didesak terus, ya, termasuk Pak Darmanin Tias tadi, saya setuju harga naik. Yusuf Kala naikkan aja, ya, bensin. Memang kalau globalisasi tidak terbendung, the law of one price itu akan terjadi. Sebab kalau tidak terjadi, akan terjadi penyelundupan bensin, ya, orang akan beli iPad di Tiongkok dijual di Jakarta. Jadi nanti saudara-saudara pergi ke mall di seluruh dunia, yang membedakan satu negara dengan negara lain bukan harganya, bukan logonya. Karena di mana-mana pasti Nokia Live Goes Mobile, ya, Samsung, slogannya sama semua. Yang berbeda adalah ketika Anda mau jual beli, loh, kok ini ada bahasa Mandarin, loh, kok ini bahasa India, kok ini bahasa Arab. Ya, mall semua desainnya sama, karena logo barang semua sama, ya, Anda semua sama, ya, tiket Anda semua sama, paspor Anda semua sama. Itu sebabnya sekarang kehakiman juga mengeluarkan namanya e-paspor, semua sama. Bahkan suatu saat chips banking account Anda di tangan aja, ya, tidak usah pakai ATM seperti ini, cukup, ya. Bahkan bila perlu kedipan mata, ya. Jadi dalam globalisasi yang menurut Pak Mul tidak terbendung, berlaku apa yang dikatakan oleh Daniel Boorstin. Kita hidup dalam the Republic of Technology. Kita hidup dalam Republik Teknologi. Ya. Pak Mul, tahun 1930 Bung Karno mengatakan, ya, Bung Karno mengatakan, ya, ternyata apa yang dikatakan Pak Mul tadi, konvergensi global itu, ya, meskipun Columbus sudah merintis itu, ya, Bartholomeus Dias, Vasco da Gama dan seterusnya, ya, ternyata yang terjadi adalah polarisasi. Bukel mengatakan dualisme ekonomi dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, ternyata dalam globalisasi yang sudah mulai terbentuk ini, ada polarisasi, ada marginalisasi. Itu sebabnya Bung Karno mengatakan, kami harus merdeka. Kami tidak mau menjadi nasi van kuli and enkuli onder the nasi.